Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian musannif memberikan beberapa contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah di tengah-tengah masyarakat saat itu. Ketika ada keyakinan yang bertentangan dengan Islam, beliau singgung itu. Misalnya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la adwa wala sofaro wala hamah. Tidak ada penularan penyakit. Ini kan lagi musim COVID nih. Jadi secara akidah ini cocok juga kita sampaikan. Kita bacakan di kitab itu ada ini. Tidak ada penularan penyakit. Wala sofar. Tidak ada sofar. Maknanya kesialan di bulan sofar. Atau di dalam makna yang lain, sofar ini maksudnya adanya ulat atau ular di dalam perut manusia yang membahayakan manusia. Wala hamah. Tidak ada hamah. Hamah itu keyakinan bahwasanya tulangnya orang mati atau ruhnya orang mati itu ketika dia mati akan berubah menjadi serangga. Keyakinan ini ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada penularan, gak ada sofar, gak ada hama. Nah, sementara masyarakat waktu itu memahaminya ada. Sehingga seorang badui bertanya, ya Rasulullah, fama balu ibili takunu fir ramli. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan adanya onta yang ada di padang? Ka'annahal dhaba'u, seolah-olah dia itu seperti kumpulan kijang yang banyak gitu ya. Fayatil ba'irul ajrab, kemudian datang seekor onta yang kudisan. Fayadkhulu bainaha, onta kudisan ini datang kepada onta yang baik yang banyak tadi. Fayujribuha, kemudian menulari kudis, semuanya jadi kudisan. Kalau di pesantren istilahnya ada yang gudiken satu pesantren jadi gudiken semua. Apa gudiken itu bahasa ini? Penyakit gatal itu. Ini kan dialog ya. Rasulullah katakan nggak ada penularan. Arabi ini katakan ada itu kenyataannya. Kenyataannya itu memang ada gitu loh. Ketika onta yang kudisan ini dicampur, kudisan semua itu. Realitas itu ada. Maka Rasulullah katakan, faman a'dal awal. Siapa yang menulari yang pertama? Jadi beliau kata musannif, wa huwa jawabun fi ghayatil balaghah warrasaqah. Ini jawaban Rasulullah. Ya, kalau memang betul siapa yang nulari yang pertama? Itu adalah jawaban pada puncak balaghah. Ya, dan puncak rasyaqah, yakni ketepatan. Baligh itu kan kalimatnya pendek tapi sudah sampai untuk apa yang dimaksud. Yakni apa? Kalau itu ada penularan, terus yang menulari yang pertama ini siapa? Onta yang datang ini awalnya siapa yang nulari? Oh, ada lagi yang menulari sebelumnya ya. Sebelumnya itu siapa? Sampai kalau dirunut tentunya penularan itu ya tidak ada kecuali atas izin Allah. Maksud Rasul itu begitu. Nggak terjadi dengan sendirinya. Ada yang menciptakan, ada sebab akibat yang Allah bikinkan. Ya, ini bukan berarti kalau gitu bebas saja, tidak. Nanti kita bisa kaitkan, ini saya tambahi karena di kitabnya tidak disebut ini. Nanti kalau salah paham nanti ada uap COVID dihirup. Ya, pakai hadis tadi akidahnya kuat ya, nggak ada penularan. Padahal maksudnya itu adalah tidak ada penularan yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk izinnya? Ya salah satu bentuknya itu kan ada sebab akibatnya tadi. Allah kasih COVID itu misalnya virusnya ada penularannya lewat hidung dan mulut misalnya, masuk virusnya, menginfeksinya ke paru-paru. Misalnya begitu.
itu adalah salah satu sebab atau kondisi. Tapi terjadi tidaknya nanti sakit enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kuat imunnya, ada yang tidak. Ada orang yang ketika berkerumun tapi arah angin dari arah dia ke sana sehingga mungkin virusnya terbangnya ke arah yang berlawanan dari dia. Itu juga menjadi penyebab mungkin di atas izin Allah tidak ketularan. Ada orang yang kemana-mana nggak pakai masker nggak ketularan. Ya karena Allah tidak pertemukan dengan orang yang berpenyakit itu. Itu juga atas izin Allah kan. Nggak Allah pertemukan. Namanya ketemu orang dengan orang itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Saya ada kawan, dulu kawan satu kelas di SMA. Saya di Banjarbaru ini sudah 20 tahun. 20 tahun di Banjarbaru. Biasa aja WA, ini di sosmed ketemu satu kota, tapi nggak pernah ketemu secara fisik. Pernah sholat berjamaah sama-sama di masjid, nggak ketemu juga. Itu karena apa? Ya atas izin Allah Subhanahu wa taala ketemu atau tidak, Allah gerakkan hati orang untuk bertemu atau tidak, itu atas izin Allah. Sehingga dalam kondisi sekarang ini di samping tadi prokes misalnya dijalankan juga yang terpenting itu adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan. Karena tadi ada sebab-sebab yang Allah bisa kenakan, bisa juga tidak. Nah, sebagai tambahan di sini, dari sisi akidah tadi harus dijelaskan begitu ya. Penularan itu terjadi hanya atas izin Allah. Nggak akan terjadi kalau Allah nggak mengizinkan. Tetapi dari sisi yang lain, Rasulullah melarang orang ya, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar ada wabah di satu tempat di muka bumi ini, maka jangan masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau itu terjadi di satu tempat di muka bumi dan engkau di situ, fala takhruju minha, janganlah kalian keluar dari tempat tersebut. Apa hubungannya? Ya ini kita diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kita yakin Allah yang menciptakan anak. Yang kalau dalam hadis itu di sperma itu ditumpahkan ke batu kah? Kalau Allah kehendaki akan jadi anak, jadi aja. Tetapi bukan berarti kita kemudian kalau ingin anak kemudian nggak mau nikah. Ya, tumpahin aja ke batu. Tidak begitu. Rasulullah suruh kita nikahilah wanita yang al-wadud, al-walud, ya, yang pengasih dan banyak anaknya, ya, keturunan orang-orang yang subur. Itu menunjukkan apa? Allah jadikan ya, pada kondisi-kondisi normal itu kaidah sababiyah. Termasuk di sini riwayat Muslim, la yuridu mumridun ala musihin. Janganlah seorang yang punya onta yang sakit itu dicampurkan dengan orang yang ontanya sehat. Jadi dicampurkan, jangan. Jadi kata la adwa tadi, tidak ada penularan, itu mirip ini. Ya, di dalam Al-Quran misalnya la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ya, pada hari kiamat itu tidak ada jual beli, tidak ada kawan dekat yang bisa membantu, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Kalau pakai ayat ini saja, ya, maka kayak sebagian orang meminta syafaat itu dianggap menyimpang dari akidah Islam. Padahal makna la syafa'ah, tidak ada syafaat ini maksudnya adalah syafaat secara bebas dari izin Allah. Jadi orang itu bisa memberi syafaat kalau diizini oleh Allah. Orang itu bisa mendapatkan syafaat kalau dia diizinkan untuk dapat syafaat. Makanya di dalam ayat yang lain, di dalam ayat kursi misalnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih.
Siapa yang bisa memiliki syafaat kecuali atas izin Allah? Di hadis-hadis banyak orang bisa memberikan syafaat atas izin Allah. La syafa'ah, tidak ada syafaat, itu maksudnya syafaat tanpa izin Allah. La adwa, tidak ada penularan, itu artinya penularan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang syafaat ini ya ada bagaimana cara-cara sebab-sebab untuk bisa mendapatkan syafaat. Jadi dua hal ini tidak bertentangan, dua hadis itu juga tidak bertentangan. Nah, saya khawatirnya ketika guru itu mengait-ngaitkan itu, mengambil satu sisi, ya, kemudian kesimpulannya justru berbeda. Memahami akidah itu ya. Kalau pakai ayat tadi. Padahal ini sangat-sangat penting.